Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahu bagaimana cara penginputan nilai e-rapot di aplikasi e-rapot terbaru, tapi masih kurikulum 2013. Kita masuk, nanti kita masuk sebagai pengguna ya, karena ini admin. Kita cari username, nanti username akan saya share ke Bapak Ibu. Oke, kita keluar. Ini saya ambil contoh punya saya, Lexi Alexander. Keluar, kemudian masukkan, kemudian passwordnya, kemudian masuk. Kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk data kita, guru mata pelajaran 3 kelas, 1 mapel, siswa 65, anggota yang dampu eskul 69. Ini eskul saya masukkan sebagai ya basket dan pramuka, pembina basket dan pramuka. Nah, kemudian untuk pertama hal yang paling diperhatikan mungkin input datanya aja ya. Tapi sebelum input data kita cek dulu ini kompetensi dasar mata pelajaran kita PJOK. Nah, di sini udah muncul otomatis sesuai Permendikbud nomor 37. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian di sini ada data capaian akhir atau fase. Nah, kenapa ada fase? Karena memang aplikasi kurikulum 2013 ini hampir sama dengan kurikulum IKM atau Merdeka Belajar. Jadi ada fase A, nanti ada fase B, C, dan D. Namun ini kita lewati karena ini sudah otomatis ya. Kita masuk ke sini saja, input data dan nilai. Di sini kita yang paling pertama yaitu input tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini TP tidak ada tidak ada data yang ditemukan. Nanti di sini Bapak Ibu menambahkan tujuan pelajarannya atau TP ada di pojok kanan atas warna orange, tambah tujuan pembelajaran. Silakan ditambah. Nah, untuk memasukkan atau menginput TP atau tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa lihat di RPP Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya ambil contoh, ada 2 contoh nanti materi aktivitas permainan bola besar melalui sepak bola dan nanti melalui permainan voli. Dan ini adalah TP-nya, tujuan pembelajarannya. Jadi ada jelas, sudah jelas ya. Nah, di sini kita copy paste saja. Nah, copy paste, tapi sebelum itu kita pilih kelasnya, kelas 8. Kemudian nah, TP-nya ada berapa? Jadi dari setiap materi nanti Bapak Ibu bisa masukkan ada berapa TP ya dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu jalankan. Contoh saya 2 materi, bola maksudnya sepak bola dan bola voli, berarti ada 9. Kita input 9. Nah, tampilkan. Sini tampil. Kita pelajaran olahraga kelas 7. Sini copy paste saja yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua. Ya. Ini klik salin. Kemudian sini paste. Kemudian selanjutnya sampai nanti materi TP-nya selesai tersalin atau dari semua materi. Oke, untuk materi pertama sepak bola selesai. Selanjutnya saya ambil misalnya materi kedua bola voli. Nah, ini TP-nya ada 4. Ini tetap sama seperti pertama, kita salin. Kemudian paste. Terus salin lagi.
ya, kemudian paste terus dan seterusnya, maksudnya sampai TP-nya selesai tersalin. Oke, yang terakhir. Oke, setelah itu mata pelajarannya jangan lupa PJOK. Oke, setelah semuanya sudah terisi, kita simpan. Tujuan pelajaran kita simpan. Nah, ini sudah masuk TP-nya, ya input tujuan pelajaran atau TP. Ini saya beri contoh 2 materi ya. Kalau Bapak Ibu punya ada 10, berarti masukkan semuanya TP-nya. Dan TP yang dimasukkan ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya sih enggak harus semuanya. Tapi di sini saya contohkan saja. Kemudian input nilai, kita masuk dalam input nilai. Setelah TP atau tujuan pelajaran di input, kita input nilai, pilih kelas, contoh kelas 8, mata pelajaran BJOK. Nah, di sini ada contoh udah saya masukkan. Nah, di input nilai rapot itu ada 4-5 kolom ya, satu nomor. Ada nama siswa, nilai, kemudian di sini ada capaian kompetensi yang tercapai dan capaian kompetensi yang perlu peningkatan. Misalnya di sini saya contoh Abigail nilainya 80, saya rubah misalnya 90. Berarti dia di atas KKM. Kita centang seperti ini, centang. Nah, tapi ini nilai ini adalah nilai yang sudah diakumulasi dari TP-TP yang sudah ada ya. Jadi sudah masukkan misalnya dia 90 di sepak bola dan voli. Jadi diklik aja. Tapi kalau misalnya di voli dia rendah, misalnya sini melakukan variasi spesifik passing dan service, smash, block dan permainan bola voli. Oh, ternyata dia di voli rendah, kita klik aja rendah. Tapi di sepak bola dia tinggi. Nah, pertemuan selanjutnya ternyata rendah di sepak bola. Tapi ya di sepak bola. Atau yang ketiga dia bagus capaiannya, nilainya bagus. Diklik aja. Nah, nilai ini adalah nilai akumulasi dari semua materi-materi yang sudah dia laksanakan. Dan ini juga misalnya cek. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Semisalnya TP1 permainan sepak bola, gerak spesifik menendangnya dia bagus, berarti cek. Tapi di volley bloknya dia jelek, berarti kita cek di yang perlu peningkatan. Seperti sepak bola juga, misalnya sepak bola ada yang rendah, dicek aja dan seterusnya. Kemudian setelah sudah, di sini ada berapa anak ya, banyak ya. Kemudian simpan. Nah, simpan. Setelah itu kita masuk proses deskripsi. Pilih kelas 8 dan nah di sini sudah ada. Ya. Jadi yang maksudnya nilai 90 ini, oh ternyata kompetensi melakukan variasi gerak spesifik menendang, menahan dan menggiring bola, permainan sepak bola. Kemudian melakukan variasi gerak spesifik menendang, menahan, menggiring dalam sepak bola, dan dia juga bisa mengidentifikasi berbagai jenis variasi gerak spesifik menendang, menahan juga dengan baik. Nah, di sini udah langsung otomatis. Nah, telah tercapai. Namun di sebelahnya ada keterangan yang capaian kompetensi yang perlu diperhatikan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk mengklik. Jadi nilai 90 ini untuk Abigail di satu semester itu berarti udah diakumulasi atau dirata-ratakan. Seperti itu. Terus ini ada input nilai ekstrakurikuler.